Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Yusuf Kala tadi sudah meresmikan dan membentuk satuan tugas Satgas untuk mempercepat pelaksanaan paket kebijakan ekonomi, termasuk menangani berbagai sengketa penghambat investasi. Siapa dan apa saja tugas Satgas paket kebijakan ekonomi kali ini, saya akan ulas lebih lengkap untuk Anda. Kita lihat terlebih dahulu, ini adalah Satgas, jadi menarik ya. Ternyata Presiden Jokowi, di pemerintahan Jokowi sendiri, JK juga, begitu pintar melihara momentum baik. Kemarin sudah dapatkan sentimen positif di pasar ketika teks amnesti ketok palu, dan kini mengeluarkan lagi Satgas paket kebijakan ekonomi. Ini untuk meyakinkan para investor, untuk meyakinkan para masyarakat umum dan beberapa sasaran, termasuk juga beberapa anggota lain, bahwa memang bahwa memang Satgas tersebut dibutuhkan dan memang diperlukan untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak hanya ada di atas kertas dengan 12 paket kebijakan. Kita lihat siapa saja mereka. Yang pertama, diketuai oleh Darmin Nasution selaku Menko Perekonomian. Ini menjadi Ketua Satgas Kebijakan Ekonomi. Jadi 12 paket kebijakan ekonomi yang dilansir tampaknya akan mengalami sudah akan selesai paket kebijakan tersebut, maka Presiden Jokowi butuh kepastian apakah paket-paket kebijakan tersebut terrealisasi, bisa diimplementasikan di lapangan, tidak hanya menjadi sebuah sentimen tapi menjadi realisasi. Maka dibentuklah Satgas ini, Darmin Nasution sebagai ketuanya. Lalu selanjutnya kita lihat, wakil ketuanya adalah Luhut Panjaitan sebagai Menko Polhukam. Ini adalah Wakil Ketua Satgas Kebijakan Ekonomi. Sementara Luhut Panjaitan sendiri memang bukan orang baru di dunia bisnis dan usaha di Indonesia. Luhut Panjaitan memiliki beberapa perusahaan dan dipastikan paket kebijakan ekonomi sangat dimengerti oleh beliau, sehingga mungkin Presiden Jokowi memilih Luhut Panjaitan juga masuk sebagai Wakil Ketua Paket Kebijakan Ekonomi. Di sisi lain memang karena posisinya sebagai Menko Polhukam. Ke slide selanjutnya. Selain ada Luhut Panjaitan, kita lihat Wakil Ketua juga kali ini oleh Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet. Wakil Ketua Satgas Kebijakan Ekonomi. Pramono Anung sendiri sebagai Sekretaris Kabinet dibutuhkan untuk mensosialisasikan, untuk menjabarkan apa saja target-target paket kebijakan ekonomi tersebut. Lalu kita lihat selain Satgas, agak susah tampaknya ini bergeser hari ini. Kita masih dari Wakil Ketua Satgas Paket Kebijakan Ekonomi adalah staf ahli Wakil Presiden. Jadi staf ahli JK dalam hal ini menjadi Wakil Ketua Satgas Kebijakan Ekonomi, Sofyan Wanandi. Pengusaha juga sangat biasa, dan kita lihat mantan Ketua Umum Apindo juga. Jadi tahu persis biasanya di mana sih paket-paket ataupun di mana uraian ataupun juga rantai-rantai yang harus dipotong sehingga lebih memudahkan investasi masuk ke dalam negeri dan juga menyamakannya mungkin dengan target-target dari paket kebijakan ekonomi Jokowi. Lalu kita lihat ada selain Satgas, ada juga Pokja, kita kelompok kerja. Ini adalah masih dalam paket kebijakan ekonomi. Ada 4 sebenarnya, kita akan lihat. Pokja yang pertama adalah menjalankan sosialisasi. Yang bertugas menjalankan sosialisasi tersebut kita lihat adalah siapa lagi kalau bukan Kepala BKPM. Memang sudah selayaknya di porsi Franky Sibarani sebagai Wakil Ketua untuk kelompok kerja yang bertugas mensosialisasikan. Selanjutnya ada Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan untuk mensosialisasikan paket-paket kebijakan ekonomi tersebut. Belum jelas detailnya akan seperti apa, apakah akan dari suatu tempat ke tempat lain atau dalam skema lainnya. Lalu setelah Pokja 1 kita ke Pokja 2, kita lihat ini adalah untuk percepatan penerbitan peraturan. Jadi artinya ketika ada peraturan dan paket kebijakan ekonomi dan kemudian mungkin dibutuhkan turunan, maka mereka inilah yang bertugas untuk summary ataupun juga mempercepat penerbitan peraturan yang memang dibutuhkan sebagai turunan dari paket kebijakan ekonomi tersebut. Ketuanya adalah Teten Mas Duki, Kepala Staf Presiden saat ini, dan wakil ketuanya adalah Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Jadi di Pokja 2. Lalu selanjutnya kita ke Pokja 3. Bagaimana dengan Pokja 3? Saya agak deg-degan kalau ke selanjutnya. Ternyata keluar juga. Ini ada tugas Pokja 3, yaitu mengevaluasi dan menganalisis dampak. Dan ini yang menarik. Ada ketuanya adalah Mirza Aditya Suara, Deputi Senior Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia yang diambil adalah Mirza Aditya Suara. Selanjutnya yang juga mantan petinggi BI adalah Raden Pardede sebagai Wakil Ketua, ekonom senior kali ini. Dan kita lihat mereka berdua memang harus memiliki kemampuan, harus juga bertugas mengevaluasi dan menganalisis dampaknya. Sudah tepatkah sasaran yang ingin ditargetkan oleh pemerintah, dampaknya sudah terasa atau belum, nanti pemerintah mungkin lebih mudah
untuk memanggil pokja-pokja mana yang sudah sesuai tugasnya, sudah sesuai belum, dampaknya sudah dirasakan belum oleh target-target pasar ataupun target-target yang ingin dicapai pemerintah, dan mereka ini adalah yang bertugas. Kita ke slide selanjutnya. Untuk melihat ini adalah Pokja 4 ataupun Pokja terakhir ya, selain Satgas ada juga Pokja, yaitu untuk penyelesaian kasus. Kita lihat ketuanya adalah Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM, dan kita lihat ini adalah lebih kepada investasi. Nanti kita lihat nanti ada mereka ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa kasus-kasus. Biasanya yang paling banyak adalah misalnya Kementerian Kehutanan dan Pertanahan. Jadi biasanya masalah untuk sengketa tanah, untuk pembebasan lahan. Contoh kasus saja misalnya untuk ke proyek mega proyek 35.000 megawatt listrik yang sampai saat ini juga belum selesai. Mungkin nanti mereka akan diturunkan ke sana untuk menyelesaikan kasus. Karena wakil ketuanya adalah Purbaya UDS, yaitu staf khusus Menko Polhukam. Mereka nanti harus menyelesaikan, menarik persoalan apa yang terjadi, mengapa begitu sulit untuk membebaskan lahan untuk mega proyek yang sangat dibutuhkan, utamanya untuk Pulau Jawa dan Bali tersebut. Dan tentunya tanpa listrik tentu tidak akan ada pembangunan karena industri tidak akan bisa berjalan di sana. Namun yang pasti dari Pokja dan Satgas yang dibentuk oleh pemerintah tampaknya ingin meyakinkan pasar bahwa pemerintahan Jokowi JK tidak hanya berencana, tapi sesuai tagline Jokowi, kerja, kerja, dan kerja.